ketika kita tidak melaksanakan ibadah kurban, walaupun dia dalam mayoritas ulama itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, maka pada saat itu sebenarnya kita sedang tidak menjawab perintahnya Allah. Yang kedua, fata'allam ayyuhal muslimun. Dikatakan oleh para ulama, maka belajarlah kita semua wahai kaum muslimin. Ketika kita tidak melaksanakan ibadah kurban, walaupun dia dalam mayoritas ulama itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, maka pada saat itu sebenarnya kita sedang tidak menjawab perintahnya Allah. Kita sedang tidak mau melaksanakan perintahnya Allah. Lalu kita lihat dalam usul fiqh, al-aslu fil amr al-wujub. Aslinya dalam semua perintahnya Allah adalah wajib, kecuali dalam perintah itu nanti ada qarinah. Ada alasan-alasan yang menjadikan dia itu tidak wajib. Termasuk kurban ini nanti tidak wajib menurut pandangan mayoritas para ulama. Ketika tidak wajib, kaum muslimin cenderung untuk meninggalkannya. Nah, di sini salah. Sholat duha sunnah. Kita lihat kaum muslimin lebih banyak yang sholat duha atau yang tidak? Lebih banyak yang tidak. Sholat malam sunnah. Kita lihat kaum muslimin lebih banyak yang sadar melaksanakan sholat malam atau yang tidak? Lebih banyak yang tidak. Bahkan ada di antara kaum muslimin itu yang berani sholat yang wajib itu ditinggalkan dengan sengaja. Bagaimana? Coba. Bagaimana keadaan kita dengan perintahnya Allah? Segala sesuatu yang kita miliki ini dari Allah. Jasad kita itu dari Allah, roh kita dari Allah, rezeki kita dari Allah, kehidupan kita dari Allah. Ketika Allah memerintah kepada kita tentang sesuatu, kita tidak menjawabnya. Maka orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah kurban sama dengan dia tidak menjawab apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan lilladzina istajabu rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hijab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Orang-orang yang merespon terhadap perintahnya Allah, dia mendapatkan kebaikan atas respon yang dilakukan. Orang-orang yang tidak merespon, dia juga mendapatkan keburukan atas apa yang dia lakukannya. Sayangnya keburukannya itu tidak tampak sekarang. Sayangnya keburukannya itu baru akan tampak nanti setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama seperti yang berlaku pada sedekah, kalau kita berkorban
betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebelum kurban itu dilaksanakan, Allah akan menggantinya. Sebelum darahnya itu jatuh ke bumi, pahalanya itu sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak bisa hitung, ketika Bapak menyembelih hewan kurban, sembelih bismillahirrahmanirrahim, berapa detik jatuh dari yang kita sembelih itu ke bumi. Belum nyampe dia ke bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah menerima. Maka dalam ibadah kurban dikatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dalam hewan yang engkau kurbankan, Allah tidak membutuhkan dagingnya, Allah tidak membutuhkan tulangnya, Allah tidak membutuhkan kulitnya, karena semua itu untuk manusia, bukan untuk Allah. Yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah keikhlasan kita atas dasar ketaatan kepada-Nya. Ya Allah, saya laksanakan ini kurban, saya ikhlas laksanakan. Maka kalau orang sudah berkurban, udah, apalagi udah diserahkan kurbannya ini kepada panitia, udah, biar panitia yang urus. Kecuali kalau kita mau menyembelih sendiri, membagi-bagi sendiri, nah, itu juga boleh, itu lebih afdal. Tapi kalau kita sudah menyerahkan kepada panitia, udahlah, jangan rewel ketika kita menjadi pengkurban. Semakin orang itu banyak rewel, sebenarnya semakin orang itu kelihatan tidak ikhlasnya. Padahal kalau kita sudah berkorban, ya sudah. Di sini, kalau sekarang yang terjadi masih banyak orang yang rewel dalam kaitannya dengan melaksanakan ibadah kurban. Begini, dia ngatur begini. Padahal berapa sih yang dia keluarkan itu? Jangan-jangan dengan hal-hal yang seperti itu nanti justru mengurangi pahala keikhlasan dia di dalam berkurban. Maka bagi orang-orang yang berkurban, kalau itu sudah diserahkan kepada dia, sudahlah. Kalau dia dapat bagian paha belakang, terima saja. Kalau dia dapat apanya, terima saja. Walaupun dalam fikih dia boleh mengambil sepertiga. Sepertiganya lagi untuk kerabatnya. Sepertiganya lagi baru diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng